Halo semua, selamat datang kembali di channel Kutipan Pengetahuan. Dan mari kita belajar lebih banyak pengetahuan setiap harinya. Di video hari ini, kita akan cari tahu tentang gangguan kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif atau DID. Pada tahun 1978, seorang pria di Ohio, Amerika Serikat yang bernama Billy Milligan ditangkap oleh polisi dan diadili karena kasus pemerkosaan, perampokan, dan penculikan. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat, tapi kasus yang satu ini telah menarik perhatian seluruh negeri. Ketika pengacara dengan yakin menyatakan bahwa Milligan tidak melakukan kejahatan apapun, namun orang lain di tubuhnya lah yang melakukannya. Dan pada saat itu, kata-kata pengacara itu terdengar sangat konyol. Tetapi pernyataan korban malah memihak pada pengacara itu. Salah satu korban bersaksi bahwa pemerkosa berbicara dengan aksen Jerman, sementara Milligan lahir dan tinggal di Amerika dan belum pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya. Korban lain berkata, pemerkosa itu tampak baik dan dia bahkan mungkin mempertimbangkan untuk berkencan dengannya. Setelah hasil pemeriksaan dari dokter, pengadilan menyatakan Milligan tidak bersalah karena penyakit gangguan kepribadian ganda. Hal ini sangat mengejutkan banyak orang. Dokter juga menyatakan bahwa Milligan memiliki hingga 24 kepribadian, dan kepribadian ini terus-menerus mengendalikan tubuhnya. Ini seperti orang yang bergiliran mengendalikan robot. Kepribadian yang paling mengesankan di dalam tubuh Milligan adalah Arthur, orang Inggris yang sangat ramah dan berpengetahuan. Dia adalah seorang ahli dalam sains dan kedokteran, terutama hematologi. Arthur biasanya mengendalikan tubuh Milligan pada saat-saat yang membutuhkan pemikiran intelektual. Yang kedua adalah Ragen, yang berasal dari Yugoslavia yang bisa menulis dan berbicara bahasa Serbia. Dia mengaku pernah melakukan perampokan, tapi tidak tahu apa-apa tentang kasus pemerkosaan. Dan yang ketiga, David, berusia 8 tahun. David adalah kepribadian yang menyimpan rasa sakit. Bocah ini telah menyerap rasa sakit dari kepribadian yang lainnya. Yang keempat, Christine, 3 tahun. Christine memiliki disleksia, tetapi Arthur mengajarinya membaca dan menulis. Ragen juga memiliki kasih sayang yang khusus untuk gadis ini. Yang kelima, Christopher, yang merupakan saudara Christine. Dia tahu cara bermain harmonika. Dan yang keenam adalah Walt. Walt adalah orang Australia yang memiliki kemampuan menentukan arah yang sangat baik, tapi ditekan oleh Ragen dan Arthur karena pernah membunuh seekor burung gagak. Yang ketujuh, Samuel. Dia merupakan seorang Yahudi. Samuel tidak diizinkan untuk mengontrol tubuh Milligan karena dia pernah menjual beberapa lukisan favorit dari kepribadian yang lain. Yang kedelapan, Jason. Dia adalah seorang yang sangat lucu. Dialah orang yang membawa keceriaan untuk keluarga multi kepribadian. Jadi ketika kita melihat ke dalam Milligan, itu adalah keseluruhan keluarga. Lebih tepatnya adalah keluarga besar. Kepribadian dalam keluarga ini tidak hanya saling mengenal, tetapi mereka juga berbicara satu sama lain dan sering mengalah satu sama lain untuk mengendalikan tubuh. Ini membuat kita berpikir, apakah tubuh kita adalah mesin? Dan itu tidak hanya terjadi pada Milligan. Kasus lain dari kepribadian ganda yang juga sama menariknya, yaitu Juanita Maxwell. Pada tahun 1979, gadis berumur 23 tahun bernama Maxwell ini dituduh membunuh Kelly yang berusia 73 tahun. Kasus ini terjadi di sebuah hotel negara bagian Florida, di tempat Maxwell bekerja sebagai pembantu dan juga di tempat tinggal korban. Di pengadilan, semua orang terkejut ketika Maxwell bersikeras membantah tindakan dirinya membunuh Kelly. Sebaliknya, Wanda Weston mengingat pembunuhan ini dengan sangat baik. Pada saat yang sama, dia berbicara sepanjang waktu dan membual tentang merokok ganja. Sementara Maxwell adalah gadis yang pendiam dan sopan. Mungkin Anda dapat menebak dengan benar. Ya, Maxwell dan Weston adalah orang yang sama. Maxwell kemudian dinyatakan tidak bersalah dan terpaksa dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan dibantu sepenuh hati oleh suaminya. Tapi hanya beberapa saat setelah keluar dari rumah sakit pada tahun 1988, Maxwell harus masuk penjara lagi karena merampok 2 bank di Florida. Pada saat itu, Maxwell sudah memiliki 7 kepribadian yang berbeda. Di antaranya ada Wanda yang disebut sebagai pengendali perampokan. Jadi, kini kalian telah memahami seseorang dengan kepribadian ganda adalah orang dengan banyak kepribadian, seperti orang lain yang mengambil alih tubuh.
Berbicara tentang penyebab kepribadian ganda, saat ini ada dua pendapat menurut sains dan para ilmuwan masih mempelajarinya. Hingga saat ini, tidak ada penyebab pasti yang ditemukan. Namun, mereka membuat beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama mungkin karena masa kecil. Pasien yang menderita kekerasan mengalami trauma psikologis, sehingga mengarah ke banyak kepribadian yang berbeda untuk melawan rasa sakit. Hipotesis ini didasarkan pada statistik yang menunjukkan bahwa pasien sering memiliki masa kecil yang tidak biasa. Kedua, mungkin karena kerusakan otak, kurangnya nutrisi penting, atau masalah otak lainnya. Pendapat lainnya adalah menurut spiritual. Dalam hal pemikiran spiritual, dikatakan bahwa ada banyak jiwa yang bersemayam di dalam satu tubuh. Setiap jiwa mempunyai ekspresi tubuh yang berbeda atau bakat yang berbeda, seperti berbicara bahasa asing, menyanyi, menggambar, dan sebagainya. Itu semua dikendalikan oleh kekuatan unik dari setiap jiwa. Dan mengenai pengobatan, saat ini tidak ada obat yang disetujui untuk mengobati gangguan kepribadian ganda. Kebanyakan orang menggunakan psikoterapi. Namun, apakah itu bisa disembuhkan atau tidak, itu tergantung pada masing-masing orang. Jadi, hari ini kita telah belajar tentang gangguan kepribadian ganda. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video pengetahuan menarik kami lainnya. Sampai jumpa lagi.